Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya, Amalia Kurnia, mahasiswi dari UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, untuk menyampaikan orasi ilmiah tentang pendidikan di Indonesia. Teman-teman, sudah tidak asing lagi di telinga kita semua istilah pendidikan. Pendidikan mungkin nampak sederhana, bahkan sepele. Padahal sesungguhnya ia memiliki kompleksitas yang tinggi dalam membangun suatu negara. Indonesia merupakan negara yang kaya, yang di dalamnya terdapat banyak kaula muda dengan kreativitas dan potensi besar yang mau bersaing di kancah internasional. Namun selalu saja terdapat hal-hal yang menyulitkan seseorang yang memiliki tekad besar dalam belajar. Mengapa demikian? Sistem pendidikan kita hari ini masih berorientasi pada pembentukan banyak skrup-skrup baru yang mudah ditekan oleh objek. Kita seolah dibuat seperti robot yang bergerak atas dasar perintah, bukan inisiatif ataupun pemikiran kritis. Kebijakan tersebut diambil oleh para tertua yang terhormat di Jakarta sana dengan dalih agar anak-anak bangsa mampu berkompetisi di tengah persaingan global. Inikah potret pendidikan Indonesia yang sebenarnya dipenuhi carut-marut tiada hentinya. Teman-teman, 78 tahun sudah berlalu. Proklamasi itu dikumandangkan dengan lantang. Namun kini, kita sebetulnya belum merdeka. Kita hanya merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda. Tapi kita dijajah negeri kita sendiri. Ya, dijajah oleh belenggu yang mematikan kreativitas siswa, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Ketika pendidikan Indonesia dipandang sebelah mata, kebobrokan moral, pelajar yang brutal, politisasi, dan komersialisasi semakin mengental. Guru mencabuli siswa, korupsi di mana-mana, belajar pun tak tahu entah kemana. Apakah dengan kondisi demikian, pendidikan Indonesia akan maju? Lantas, bagaimana dengan nasib bangsa yang ditopang anak muda? Bagaimana dengan Indonesia emas tahun 2045? Sedangkan hari ini, belajar saja masih menjadi tantangan bagi kita anak muda. Apakah harapan itu masih ada? Ya, harapan itu masih ada. Tentu kita pernah mendengar cerita dari kawan-kawan di pelosok desa yang rela menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk belajar dan bersekolah. Mereka rela mengorbankan waktu untuk menyeberangi sungai, melewati hutan-hutan demi masa depan yang menjanjikan melalui pendidikan. Semangat juang mereka yang tinggi seharusnya menjadi pemicu bagi kita yang berada di tengah kota dengan akses yang sangat mudah untuk selalu serius dalam menjawab tantangan dalam pendidikan. Teman-teman, banyak cerita lain yang menginspirasi bahkan memberi harapan yang pasti. Banyak orang yang berimajinasi bahkan mengatakan bahwa pendidikan Indonesia telah mati. Sekali lagi, harapan itu masih ada. Menjadi harapan bagi kita para generasi bangsa Indonesia yang akan meneruskan estafet kepemimpinan dalam pendidikan Indonesia. Harapan untuk guru negeri ini yang senantiasa mendidik, ikhlas loyal tanpa batas. Harapan untuk negeriku yang senantiasa menjadi Indonesia tercinta, hasil jerih payah para pahlawan. Dan siapakah yang akan menjadi generasi selanjutnya? Kita semua yang senantiasa peduli terhadap pendidikan Indonesia. Ketika banyak orang yang apatis terhadap pendidikan Indonesia, tak percaya bahwa pendidikan Indonesia akan memajukan moral para generasi bangsa, kita tak gentar oleh itu semua. Semangat juang akan terus menyala. Itulah pemuda Indonesia yang senantiasa bergerak, berjuang, tuntaskan perubahan. Terakhir, saya tutup orasi ini dengan kutipan dari Tan Malaka bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.